Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Ma'arif dari kelompok 5 yang akan membahas tentang Steel Concrete Composite Bridge, mulai dari halaman 149 sampai 185. Adapun anggota kelompok 5 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada saya sendiri, NRP 32, yang kedua ada Wahyu Firdani, NRP 33, yang ketiga ada Sarah Safika, NRP 34, yang keempat ada Teguh Firmansyah, NRP 35, yang kelima ada Bima, NRP 36, yang keenam ada Florian, NRP 37, yang ketujuh ada Adet, NRP 38. Saya sendiri akan membahas dari halaman 149 sampai 153 yang membahas tentang biaya jembatan gelagar 2 jalur dan 4. A1. Cara mencapai beton baja yang hemat biaya jembatan komposit. Meskipun bantuan berikut ini adalah untuk jembatan bentang pendek, filosofi desain dapat diterapkan pada semua panjang bentang. Bagian ini dimulai dengan memberikan ringkasan metode desain awal internasional saat ini dan praktik desain dan konstruksi saat ini di Selandia Baru. Diikuti dengan studi tentang rincian biaya jembatan komposit baja beton. Konfigurasi suprastruktur hemat biaya ditentukan dan perbandingan biaya diberikan dalam contoh dari 2 proyek jembatan nyata, di mana opsi jembatan komposit baja beton ditemukan lebih hemat daripada jembatan beton konvensional. Biaya diberikan untuk suprastruktur dan struktur serta pemeliharaan lapisan. Kemudian A2, praktek desain bentang pendek saat ini. Jembatan pendek American Design atau IC 2001 memberikan panduan lengkap tentang jumlah gelagar, ukuran penampang gelagar, jarak dan data lain yang diperlukan untuk bentang dari 6 meter hingga 36 meter dan lebar dari decking 7 meter hingga 13 meter dalam format tabel. Sedangkan publikasi British Tata Steel atau Hayward 2002 memberikan panduan dalam format bagan untuk bentang hingga 60 meter dan lebar decking hingga 16 meter. Panduan Selandia Baru sebelumnya desain jembatan standar Departemen Pekerjaan 1981 mengikuti format Amerika, namun ini menentukan bentuk dan solusi struktural yang sekarang tidak tersedia atau hemat biaya dan saat ini tidak dicetak. Sedangkan Australia, Rapoteni et al. 1998 mengikuti format Inggris. Perbedaan utama dalam ruang lingkup dan format adalah bahwa solusi Amerika memberikan solusi desain yang lengkap, sedangkan grafik Inggris memberikan ukuran awal dan memerlukan desain yang terperinci. Aspek umum dari kedua publikasi ini adalah bahwa substruktur dan opsi penghiasan yang berbeda tidak dipertimbangkan. Pekerjaan yang dilakukan oleh El Saraf dan Clifton pada tahun 2008 telah menunjukkan bahwa aspek-aspek ini memiliki pengaruh besar pada biaya, seperti yang ditunjukkan pada bagian berikutnya dan harus dipertimbangkan di awal tahap desain. A.3 rincian biaya melalui contoh. A3.1 parameter desain. A. Perbedaan lebar dek. Geladak yang ditentukan sesuai dengan manual jembatan. Oleh karena itu, untuk jembatan 2 lajur dengan volume lalu lintas harian rata-rata tahunan atau AADT sedang sebanyak 4.000 kendaraan. Lebarnya adalah 9,7 meter. Pilihan jalur tunggal selebar 6,2 meter juga diteliti, tetapi hasilnya tidak disertakan dalam panduan ini karena keterbatasan ruang. Temuan penelitian lengkap ditemukan di El Saraf dan Clifton tahun 2008. 3 jenis tipe dek yang dipertimbangkan yaitu dek beton in situ, dek beton pracetak kedalaman penuh, dan dek beton pracetak kedalaman parsial. Selama analisis jembatan, setiap jenis geladak menggabungkan beban hidup konstruksi yang sesuai, seperti yang ditunjukkan pada tabel A.1. Untuk kasus konstruksi dek pracetak, 2 opsi penempatan dek digunakan dengan beban hidup konstruksi yang sesuai. Yang pertama didasarkan pada unit yang dipasang dengan derek, dan yang kedua oleh ekskavator bergerak dengan lengan pengangkat yang mengharuskan ekskavator melintas jembatan untuk menempatkan unit.
Khusus untuk bentang yang lebih pendek, kasus kedua ini relatif umum dan menimbulkan beban hidup konstruksi yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan ukuran balok yang lebih besar. B. Span. Sebanyak 5 bentang dipertimbangkan untuk menentukan perbedaan dimensi gelagar utama. Bentang yang dipilih adalah 12 meter, 15 meter, 21 meter, 25 meter, 27 meter, dan 30 meter. Yang dipilih berdasarkan masukan dari desainer dan perakit. Ini adalah bentang yang paling umum dan datang dengan penambahan 3 meter. Karena ini sesuai dengan panjang pelat yang tersedia dan menghindari ukuran yang berlebihan. A4. Muat kasus. Berikut adalah contoh tabel A1. Imposed vertical loadings on bridge. Bisa dilihat seperti pada gambar. A5. Prosedur desain. Setelah beban terfaktor yang diterapkan pada setiap balok ditentukan, perhitungan momen dan geser dapat dilakukan dengan mudah. Momen maksimum melibatkan beban gandar yang ditempatkan secara simetris di sekitar pertengahan bentang, sedangkan geser maksimum melibatkan beban gandar yang dekat dengan tumpuan. Sejumlah program komputer digunakan untuk membantu dalam desain konfigurasi jembatan yang berbeda. Untuk pilihan 3 dan 4 gelagar, distribusi beban mati dan beban hidup geladak ke gelagar pendukung harus dipertimbangkan. Ini ditentukan dengan mempertimbangkan posisi beban, kekakuan longitudinal gelagar, dan kekakuan melintang geladak. Program analisis komputer S-Frame atau CSC 2006 digunakan untuk memodelkan dek jembatan dan menentukan faktor distribusi beban yang bergantung pada kasus beban dan lokasi titik beban dan beban yang terdistribusi secara merata. Setelah faktor distribusi ditentukan, beban dan momen yang mempengaruhi setiap gelagar dihitung dan ukuran penampang gelagar dipilih menggunakan metode Selandia Baru. Program desain yang diproduksi mengikuti baja Selandia Baru tahun 2003 untuk pembebanan konstruksi dan Bridgens Hera 2006 untuk komposit memuat kasus yang sekarang ditarik. Ukuran penampang dipilih berdasarkan sejumlah kondisi. Yang pertama, persyaratan kekuatan, baik selama konstruksi dan ketika gelagar bekerja secara komposit dengan penghiasan, dipertimbangkan dengan ukuran yang lebih besar, dipilih untuk tahap penetapan biaya. 2. Karena jumlah bracing berkurang seiring dengan bertambahnya ukuran bagian girder, hal ini mengakibatkan pertimbangan opsi yang berbeda. Ketiga, jika rasio kapasitas desain bagian atau tindakan desain adalah 1,03, bagian tersebut dipilih. 4. Secara umum, balok yang lebih ringan tetapi lebih dalam dipilih daripada balok lebih dangkal tetapi lebih berat. A6 yang digunakan atau biaya yang digunakan. Tabel A2 menunjukkan penetapan biaya yang digunakan untuk komponen yang berbeda. Perhatikan bahwa biaya substruktur dan biaya terkait lainnya selain yang diuraikan dalam tabel A.2 tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Costing biaya diperoleh dari bridging industri, yaitu pabrikan beton, pracetak, fabrikator baja, pemasok coating, dan kontraktor. Berikut adalah gambar tabel A.2. Biaya decking beton in situ terdiri dari beton terpasang di tempat, tulangan, backisting, dan penyangga sementara. Biaya pracetak kedalaman penuh terdiri dari pemasangan decking dan pemasangan jahitan di tempat atau menghubungkan decking bersama-sama. Dan akhirnya biaya decking pracetak ke dalam parsial terdiri dari unit decking terpasang di tempat bersama dengan beton dan tulangan. Jumlah rebar didasarkan pada 0,3% setiap arah setiap wajah. Menjadi minimum yang diisyaratkan oleh manual bridge. Biaya fabrikasi termasuk plat baja, kamar tokoh, pengelasan, pemotongan, dan biaya fabrikasi terkait lainnya. Itu tidak termasuk biaya lapisan pelindung yang dihitung secara terpisah. Ekskavator untuk memasang decking, pracetak untuk jembatan bentang 12 meter dan 15 meter. Dan biaya derek diasumsikan 10 meter spanus per hari.
Biaya fabrikasi dan pengiriman, penanganan, dan pemasangan ditambahkan bersama-sama untuk menjaga jumlah variabel dalam tabel A.3. Harga penghiasan beton dan pekerjaan baja fabrikasi ditentukan sesuai dengan praktik industri umum yang menggunakan biaya per meter kubik untuk penghiasan beton dan biaya per ton untuk pekerjaan baja fabrikasi. Satu set penyangga X terdiri dari dua bagian sudut yang tidak sama, 4 pasang baut M20 dan plat yang dilas di mana sudut bertemu di titik X. Lapisan yang diasumsikan dipilih untuk memberikan waktu pemeliharaan pertama setidaknya 35 tahun untuk lokasi kategori korosivitas atmosfer C adalah 125 meter. Dari pabrik seng, silikat anorganik ditetapkan dengan biaya $29 per meter persegi pada Agustus tahun 2008. Jenis decking beton dan ukuran ekspres ditunjukkan pada tabel A.3. Berikut adalah gambar tabel A.3. Berikut adalah gambar tabel A.4. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman anggota kelompok yang lain. Available plate dimension. Berikut yaitu ukuran plat yang tersedia. Berikut yaitu tabel plat buatan Selandia Baru. Ada grids G300 MOD, terus kemudian ada grid G350, ada grid G300 MOD LONL15, dan grid G350 LONL15. Berikut tabel plates yang secara umum diimpor. Ada grid G250 per G300 dan grid G350. Initial sizing of main girder, yaitu ukuran pertama girder utama. Petunjuk dasar berikut yaitu memberikan perkiraan awal yang kasar tentang ukuran penopang untuk jembatan multi girder lempeng yang dimaksudkan hanya digunakan di mana konfigurasi telah dipilih dan tidak memberikan indikasi. Background to the Fatigue decision criteria for Fatigue. Itu latar belakang dari kriteria desain kelelehan untuk jembatan. In developing the Fatigue decision criteria, Fatigue lift of 1700 years has been assumed this approach is compatible with 100 year decision life on the basic date, yaitu pengembangan desain kelelahan dan desain kehidupan 100 tahun berdasarkan yang pertama, jembatan akan diperiksa secara rutin dan dijaga dan juga akan ketahuan kalau kerusakan akibat kelelahan. Yaitu yang selanjutnya ya, yang kedua, ketidaksiapan dengan batas yang relatif rendah dari jembatan di mana kelelahan telah dicapai dan benar-benar rusak. Asumsi tentang peningkatan muatan dan peningkatan volume kendaraan berat dan massa bersama dengan asumsi konfigurasi kendaraan komersial pada 4 jenis utama. The cumulative fatigue damage of this stress history is converted to the equivalent damage of one cycle of amplitude F equivalent M bar, di mana kerusakan kelelahan kumulatif dikonversi ke kerusakan yang setara dari suatu siklus amplitudo, di mana yang menggunakan rumus gamma NI buka kurung F I tutup kurung pangkat M sama dengan N ekuivalen buka kurung F ekuivalen
tutup kurung pangkat M, di mana N ekuivalen yaitu 1. In determining the maximum stress strength in the component under consideration, only 720 of the effect of the basic load is used. This rejection has been introduced to take the following into consideration, yaitu kisaran stres maksimum hanya 70% dari efek beban dasar yang digunakan dengan pertimbangan, yaitu yang pertama, the actual stress in a component are generally less than the theoretically calculate values because of arterial load patch, yaitu suatu komponen umumnya kurang dari nilai-nilai yang diperhitungkan. Yang kedua yaitu the actual lateral position of heavy vehicle fares and the nets generally coincides with the crucial lateral position, yaitu posisi lateral yang sebenarnya dari kendaraan berat bervariasi dan umumnya tidak sama dengan posisi lateral yang kritis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk lampiran E, yaitu single span lateral deck bridge. Untuk desain statementnya, yaitu jembatan ini membawa 2 jalur, di mana di atas dataran banjir dengan bahu menggunakan 1 meter dan jalan setapaknya yaitu menggunakan 2 meter untuk kedua sisi dengan lingkungan kecepatan yaitu 50 km per jam. Sedangkan untuk lalu lintas harian per tahun atau AADT adalah 15.000 kendaraan per harinya dengan 20% kendaraan komersial. Untuk jembatannya sendiri digunakan standar yaitu di mana NZTA-nya 2012, menggunakan SA tahun 2004 dan menggunakan NZS 2006. Dan untuk material memiliki sifat yaitu baja kelas 300 dan C40 dan penguatan baja kelas 900. Untuk kepadatan baja yaitu mana 78,5 kN per meter kubik. Untuk kepadatan badan bertulang 25 kN per kubik. Dan untuk ketebalan menggunakan 130 mm. Dan untuk kepadatan permukaan menggunakan 23 kN per meter kubik. Dan untuk beban konstruksinya yaitu menggunakan 0,75 kN per meter kubik. Dan berat formworknya yaitu menggunakan 0,5 kN per meter kuadrat. Dan untuk beton basa itu kepadatannya 1 kN per meter kubik. Ada juga beban hidup pejalan kaki yaitu 5 kPa. Ini masih ada lagi. Karakteristik juga E 0,002 SH. Selanjutnya untuk structural arrangement yaitu di mana pada gambar di bawah ini menggunakan jembatan yang membawa jalan kereta tunggal 2 jalur di atas dataran banjir dengan girder decknya menggunakan lempeng 250 mm dan untuk cantilevernya menggunakan 1,3 meter. Dan untuk bentang jembatannya sendiri yaitu 24,5 meter. Selanjutnya yaitu desain basis. Pada desain basis ini itu direncanakan jembatan menggunakan beban kombinasi, menggunakan faktor kekuatan, dan menggunakan sifat material. Di mana sifat material ini terdapat baja 300, beton C40, dan untuk penguatan baja yaitu kelas 500. Untuk modulus elastisitasnya baja yaitu menggunakan AS sama dengan ES 200 kPa.
Dan untuk modulus elastisitasnya beton, yaitu menggunakan acuan NZS 3101 dengan rumus pada di bawah ini dan mendapatkan hasil EJ-nya 32 GPa. Dan untuk efek jangka panjang itu dengan rumus dan mendapatkan hasil NL-nya 19. Terakhir yaitu durability, di mana pada perencanaan jembatan ini menggunakan perencanaan baja sama beton. Kemudian untuk action the bridge ini ada permanent action, di mana permanent action-nya terdapat 4 berat, masing-masing berat dirinya. Untuk yang pertama yaitu menggunakan berat diri elemen struktural, menggunakan berat diri permukaan, menggunakan berat diri konstruksi jalan setapak, dan menggunakan berat diri parapet. Untuk struktural yaitu menggunakan baja 78,5 kN per meter kubik, dan untuk beton bertulangnya 25 kN per meter kubik. Untuk berat diri permukaan yaitu dengan kepadatan 23 kN per meter kubik, dan untuk berat diri konstruksi jalan setapak yaitu menggunakan lempeng betonnya 250 mm dan kepadatan seragamnya yaitu 25 kN per meter kubik. Dan terakhir untuk berat diri parapet yaitu menggunakan nilai nominal 2 kN per meter kubik pada setiap kali pemakaian parapet. Selanjutnya yaitu beban konstruksi, di mana beban konstruksi ini menggunakan beban seragam 0,75 kN per kuadrat selama dilakukannya pengecoran. Sedangkan untuk traffic load atau beban lalu lintas yaitu ada dua, beban lalu lintas jalan dan beban lalu lintas pejalan kaki. Perkenalkan, nama saya Teguh Firmansyah dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Syahra Safida. Thermal action A. Perubahan suhu keseluruhan. Untuk perubahan panjang dan penampang komposit koefisien muai panas linear adalah 11,7 kali 10 per OC. Hal ini kemudian digunakan untuk menentukan tekanan tanah pada jembatan integral atau menentukan panjang muai dalam kasus tumpukan sederhana. B. Perubahan suhu diferensial. Perbedaan suhu vertikal yang diberikan dalam manual jembatan bagian 3 digunakan dan perbedaan suhu akan dianggap bekerja secara simultan dengan perubahan suhu keseluruhan. Dan seismic action. Bagian 5 dari manual jembatan digunakan untuk menentukan gaya horizontal yang dihasilkan oleh aksi seismik pada bangunan atas jembatan. Gaya-gaya ini ditransfer ke dalam penyangga, pilar, dan penyangga yang dirancang untuk menahan gaya horizontal ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.4 dari manual jembatan. Oleh karena itu, aksi seismik yang bekerja pada superstruktur diabaikan karena minimal selama jalur beban tersedia untuk mentransfer aksi ini ke substruktur. Kemudian balok makeup dan lempeng tulangan. Balok utama, dan selanjutnya cross girders atau balok silang. Susunan balok silang seperti gambar tersebut. Kedalaman keseluruhan 750 mm di ujungnya, 896 mm di tengah. Untuk misalnya 300 kali 25, webnya 16 mm. Web tidak dikaku kecuali mungkin di tengah bentang balok silang jika balok silang perlu diberisi. 6. Penampang balok. Properti bagian balok utama sama lebar efektif plat sebagai berikut.
Bentang equivalent untuk lebar efektif adalah sebagai berikut. LC-nya 24.500 mm dan BF-nya ketemu 2.800 mm. Kemudian pemeriksaan kelangsingan sebagai berikut. Dari hasil yang diketahui, oleh karena itu bagian baja telanjang tidak cocok. Kemudian penampang melintang komposit jangka pendek untuk benarnya diketahui NS sama dengan 6,25. Penampang balok bentang cocok asalkan flange atas ditahan oleh konektor geser dalam batas spasi yang diberikan dalam as 5100.6 klausa 6.1.8. Kemudian balok utama dan balok tegangan plat. Untuk composite cross sectionnya seperti tabel berikut. Efek utama dari perbedaan suhu melalui kedalaman penampang elemen dipertimbangkan dalam desain. Kemudian tegangan longitudinal dan gaya geser akibat pengaruh temperatur diferensial dihitung dengan teori elastik dengan asumsi interaksi penuh antara plat beton dan balok baja. Kemudian gaya longitudinal akibat efek utama dari susut dan suhu diferensial, keduanya dipertimbangkan dalam desain konektor geser, stud, dan tulangan transversal. Poin A, perbedaan suhu untuk perhitungan efek primer digunakan untuk modulus beton jangka pendek dengan rumus sebagai berikut. Kemudian untuk setiap elemen penampang, hitungan tegangan sebagai modulus elastisitas waktu regangan, kemudian menentukan gaya dan pusat gaya untuk di area tersebut. Momen penahan pada balok bagian dalam, karena nilai karakteristiknya berbeda, kemudian tercatat sebagai berikut. Untuk poin B, penyusutan. Efek penyusutan dihitung untuk situasi jangka panjang. Untuk nilai karakteristiknya yaitu 0,0002 dan digunakan rasio modular jangka panjang. Section properties, balok silang atau cross girder. Penampang cross girder mencakup setengah dari lebar plat terhadap lebar plat terhadap gelagar yang melintang atau cross girder yang berdekatan. Untuk penampang komposit yang efektif memperhitungkan shear lag yaitu gelagar silang secara efektif hanya didukung dan dengan nilai LC sama dengan 11.700 mili dan lebar efektif plat seperti berikut. Ini diasumsikan hanya satu garis konektor pada garis tengah balok. Untuk sifat penampang efektif gelagar melintang di tengah bentang ditabulasikan seperti berikut. Desain value dari kombinasi efek kombinasi, nilai desain diberikan pada bagian section E8 untuk situasi tertentu dan dalam desain gelagar utama dan silang. Pada balok gelagar. Dalam praktiknya, desain bagian lain dari struktur juga dipertimbangkan. Kemudian efek
antara gelagar silang atau cross girder. YLS atau kendur terburuk pada cross girder. Tegangan elastis pada penopang efektif memungkinkan terjadinya shear lag. Ya, saya Florian Dewantara Setiawan. Saya izin melanjutkan di bab E9 ini, verification of bare steel girder turning contraction. Jadi di sini dua gelagar utama rentan terhadap tekuk torsi lateral di bawah berat beton basah, yaitu sebelum ngeras dan menahan sayap atas. Jadi balok ditahan sebagian terhadap tekuk dengan adanya gelagar melintang. Jadi gelagar melintang ini memberikan penahan torsi yang fleksibel pada balok. Nah, selanjutnya di sini adalah pengekangan ke girder utama. Jadi untuk menahan gelagar utama, gelagar melintang harus dirancang untuk situasi di mana dua bagian kritis mencoba bergerak ke arah satu sama lain dan menempatkan gelagar melintang ke dalam tekanan. Oleh karena itu, AS 5101.6 klausa 8.4.2 menyatakan bahwa gaya transversal yang bekerja pada penahan lateral diambil 2,5% dari gaya WS yang paling memberatkan pada sayap kritis pada gelagar utama. Jadi oleh karena itu didapatkan 2,5% dari flange load atau itu sebesar 89 kN. Nah, selanjutnya di sini verifikasi. Jadi momen maksimum swinging bending pada tengah bentang di bawah beban konstruksi adalah 6.410 kN. Jadi kapasitas lentur gelagar utama diberikan dalam AS 5100.6 ayat 5.6 sebagai berikut. MB sama dengan alfa M dikali alfa S dikali MS lebih kecil sama dengan MS. Selanjutnya verification of composite girder. Jadi verifikasi gelagar composite. Jadi di swinging bending in main girder ini membengkokkan di gelagar utama. Jadi tahanan lentur plastis penampang komposit jangka pendek sebesar 20.000 kN dan nilai total desain efek lentur adalah 16.436 kN. Dapat juga kita lihat bahwa tegangan yang dihitung secara elastis dengan mempertimbangkan konstruksi secara bertahap hasilnya cukup memuaskan. Ya, selanjutnya adalah verifikasi untuk gelagar melintang. Jadi tahanan lentur plastis penampang komposit jangka pendek adalah sebesar 4.964 kN dan nilai desain total efek lentur adalah 2.935 kN. Ya, selain itu aksi aksial dan lentur gabungan harus diperiksa. Ini akan diturunkan dari analisa dek terperinci. Jadi untuk catatannya, desain ini sangat konservatif. Oleh karena itu, desainer mungkin ingin menyempurnakannya agar ekonomis. Ya, selanjutnya di E11 longitudinal shear atau geser memanjang. Jadi ketahanan terhadap geser longitudinal diverifikasikan untuk badan atau flange yang jelas. Jadi konektor geser dan tulangan transversal pada tumpuan dan di tengah bentang. Jadi dalam praktiknya nilai antara juga akan diverifikasi untuk mengoptimalkan penyediaan konektor geser. Nah, di sini kita bisa lihat dari efek untuk maksimum geser. Jadi di tabel E12 ini menurut ULS value dan di tabel E13 ini menurut SLS value. Jadi untuk secara ULS value, jadi shear on steel section atau stage 1 itu mengampu 1046 kN. Nah, untuk selanjutnya di SLS itu hanya 766 kN. Ya, kita bisa lihat di tabel ini. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah section properties. Jadi untuk menentukan aliran geser parameter AT YC per IT
dibutuhkan untuk setiap bagian dan tahap. Jadi kita bisa lihat pada tabel 14 section properties. Selanjutnya di E11.3, yakni shear flow at ULS. Jadi tekanan pada atas flange junctions ini didapat 1762 kN. Nah, untuk di slab junctionnya ini sebesar 1043 kN. Nah, untuk shear flow at SLS ini hanya slab junctionnya saja. Ini sebesar 660 kN. Jadi untuk shear flow di SLS ini membutuhkan verifikasi dari shear connector. Nah, untuk selanjutnya di E11.5 web or flange weld. Jadi desain las ini ditampilkan di tabel 9.8 dan 9.9 di ASI 1999 desain capacity tabel. Jadi untuk 6 mili through SP fillet weldnya itu 8 mili. Nah, untuk resistance of two welds-nya itu 2220 kN, lebih besar daripada 1762 kN. Nah, selanjutnya adalah shear connector. Di sini adalah shear stud connector, ini diameternya memiliki 19 mm, untuk panjangnya 150 mm, diasumsikan dengan FU-nya 410 MPa. Untuk resistance of single stud bisa didapatkan di AS 5100.6 klausa 6.6.4.4. Ya, berdasarkan analisis struktur yang dilakukan oleh Hera, telah menunjukkan bahwa penggunaan nilai ini menghasilkan prediksi yang lebih menunjukkan ketahanan dalam penggunaan fisik. Design resistance of single head shear connectornya menjadi seperti ini. Jika digabungkan dan diberi jarak 160 mm panjang balok, desain resistance-nya menjadi seperti ini. E11.7 transverse reinforcement atau tulangan transversal sebesar 1025,75 kN per meter, sebagaimana WLS shear maksimumnya 1046 kN per meter. Desain shear resistance dari tulangan transversal ini diberikan di AS 5100.6. Lalu E12 cross girder to main girder connection. E12T1 structural arrangement of connection. The connection between main girders and cross girder is designed for the bending moment determined from 2.5% of the moment induced compression force in the top flange of the main girder. This acts at a lever arm corresponding to the vertical distance between the centroid of the bottom flange. Contoh kasusnya seperti ini. Lalu E12T2 shear resistance of bolt pada baut. Contoh kasus dan perhitungannya seperti ini. Lalu E13 fatigue assessment, basic loading for fatigue design. Gambar sebelah kiri merupakan modified individual A160 heavy axle load, dan gambar kanan merupakan modified individual M1600 moving traffic load without the UDL komponen. Untuk rumusnya sama, cuma yang membedakan pada penggunaan alfanya. Untuk A160 axle load alfanya menggunakan 0,4, sedangkan M1600 axle load alfanya menggunakan 0,3. Sedangkan faktor rute untuk jalan perkotaan menggunakan 0,3. L-nya merupakan panjang efektif dalam meter dan digunakan untuk momentum positif, untuk reaksi, dan untuk balok silang.
E13.2 range of effect due to passage of fatigue vehicle. Rumusnya 0,7 dikali M1600 W1DL dikali 1 plot alpha, corresponding total number of cycle-nya seperti ini. Lalu E13.3 assessment of structural steel details, design, stress, range, midspan. Untuk midspan, the length of the effective span itu panjangnya 24,5, dan untuk stress range in the bottom plate-nya rumusnya seperti ini. Lalu E13.4 assessment of shear connection, E13.4.1 shear edge support. Untuk range of vertical shear force at the pier-nya 390 kN, dan untuk rumusnya seperti ini. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.